Hari ini kita mau main ke rumah lebar 6, panjang ke belakangnya 14 yang udah direnovasi dan dibangun ulang dari nol. Hasilnya keren banget. Kita bakal ketemu sama arsiteknya, Mas Sarip dari Insign Studio. Let's go! Halo Mas Sarip. Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Tangannya kok dingin Mas? Lumayan gemeteran soalnya. Santai kita Mas, santai ya. Ya. Oke Mas Sarip, Ya. sebelum kita bahas desainnya, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa nih Mas? Luas tanah yaitu 6x14 itu 84 meter persegi. Untuk luas bangunan 90 meter persegi. Oke, dan tadi kan aku sempat mention nih Mas, dibangun dari nol. Gimana tuh ceritanya Mas? Jadi ini ceritanya sebenarnya ada rumah satu lantainya. Cuman ya dihancurin total, sudah dibangun ulang. Oke, jadi sekeren ini. Nah ini yang paling mencuri perhatianku nih Mas, pas ketika melihat rumahnya dari depan, ini atapnya kok maju banget nih Mas sampai ke sini nih Mas. Gimana ceritanya? Sebenarnya ini permintaan dari ownernya, si Mbak Gita sama Mas Awang. Oke. Jadi pengen tuh atapnya pakai bitumen. Oke. Ya, terus langsung kelihatan katanya full gitu. Oke. Jadi saya buatkan desain seperti ini. Biar nggak bosan kotak aja, jadi saya dorong sedikit lah, tembok runcingnya didorong gitu. Oh yang dibelah. sini? Iya. Oke. Makanya dia seolah-olah jadi kayak ada patahannya gitu ya Mas betul, ya. ya. Dan untuk meng-highlight, kalau kulihat kayak jadi meng-highlight area lantai 2-nya sini ya Mas ya. Oke. Terus kalau konsep desain keseluruhannya apa nih Mas? Sebenarnya ini mengacu ke modern minimalis ya. Jadi menekankan geometris yang kesan kotak-kotak gitu, runcing gitu aja. Oke, menarik. Ini aku masih nggak menyangka sih rumah lebar 6, 14 bisa jadi sekeren ini. Nanti kita akan tanyakan budgetnya juga ya Mas ya di akhir ya. Oke. Nah ini selain itu kan kulihat juga kayaknya banyak pakai ini ya Mas, finishingnya kamprot ya. Betul, jadi untuk keseluruhan finishing si outdoornya rumah, jadinya full kamprot itu Mas. Dia bertekstur, terus kalau misalkan di outdoor tuh kayak retak, kayak itu kan nggak kelihatan tuh nyaru. Oh nyaru ya, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Oke, dan ini aku lihat ada satu bentangan besi nih Mas. Betul. Ini fungsinya apa Mas? Nah itu untuk penahan atap si carport, yang atap kaca ini. Kenapa full 1,6 meter, itu bentangan baja UF kan 6 meter tuh. Pas nggak ada sambungan, supaya menghilangkan kolom di tengah ini nih. Oh. Jadi biar kesannya tuh lapang gitu ya, luas. Oh iya, jadi nggak ada kayak kolomnya buat penyangganya sini ya? Ya betul. Oh menarik. Terus emang ini ya yang bagian runcing-runcingnya. Jadi selain yang di atas itu di sini juga ada ya Mas? Ya betul. Sebenarnya ini kan penebalan dinding ya. Di dalam nanti ada meteran listrik. Kesannya nggak dinding tebal, jadi diruncingin biar nggak tipis. Oh menarik. Bahkan sampai si bentukan karpotnya juga ngikutin gitu ya Mas ya? Iya. Oke, nah ini aku juga melihat vegetasinya juga lumayan ini nih, menarik nih perpaduannya. Ada pakis Brasilnya, ada kalatenya sama ada ini ya Mas ya? Ya ekor kuda. Ekor kudanya. Ini kenapa dibikin planter boxnya agak tinggi dan miring gini nih Mas? Nah sebenarnya ini permintaan dari owner juga, jadi pengen di depan tuh ada taman miring katanya. Cuman waktu itu nyari space yang pas tuh ya di sini, dan itu pun nggak terlalu besar ya, cuma 60 cm. Kedalamannya 60 ya, cm. 60 cm. Dan jadi pagar juga ya Mas Betul, ya. Jadi kan privasi tetap terjaga juga ya dan lebih aman ya. Untuk pemilihan warna, kenapa abu-abu, hitam dan putih nih Mas? Ya saya sih pengennya rumah ini terkesan monokrom semua ya, abu-abu, nggak menonjol dari yang lain gitu, biar rasanya adem aja gitu. Oke. Ini juga kaosnya juga hitam kan nih kan? Biar nyaru sama pagernya nih. Oke, boleh kita sambil masuk ya Mas? Mas. Nah, untuk pagar emang dibikinnya nggak terlalu tinggi aja ya Mas ya? Betul, jadi sebenarnya ini tinggi pagar, tinggi kaca ini, tinggi meja dapur itu satu level Mas sebenarnya. Oh, semuanya dari luar sampai ke dalam ya? Iya, kalau tarik garis lurus itu kurang lebih selevel lah. Ini kalau kulihat juga naik dulu ya Mas ya dari jalan ya, naik berapa senti nih Mas? Kurang lebih 50 sentian deh kalau 50 sentian. Oke. Ada alasan tertentu kah Mas kenapa dinaikin dulu? Sebenarnya ini sebenarnya area ini tuh sebelumnya tuh teras sama ruang tamu. Jadi biar ngaruknya nggak terlalu banyak. Jadi levelnya segini aja gitu. Terus pas ditarik kemiringan, mobil masih masuk kebetulan. Terus kalau gue lihat material karpotnya pakai batu andesit. Ya, ini ukuran 10x10. 10x10. Oke. Terus ini memang perpaduan. Kalau kita ngelihat lantai bawah nih teman-teman, batu andesit, terus ada kayu ya, kayu ulin ya. Betul, jadi bener-bener material yang dipakai kesannya natural banget ya.
Oke, nah ini kulihat di sini, ini adalah carportnya berarti kan? Betul, carport. Ukuran berapa nih Mas? Ini tuh 3 kali 6 meter. Oh cukup panjang ya? Cukup panjang, 6 meternya karena emang dari awal supaya mesti mobil dan motor masuk. Oh oke. Jadi motor ditaruh di depan, atau nggak di belakang itu. Nah ini yang menarik, yang tadi udah ke-mention juga, sini kan pakai apa nih Mas? Kaca temper. Kaca temper, Ya. terus yang sini tertutup ya, Tertutup, jadi lantai iya. 2 ya? Lantai 2, ini atasnya kamar tidur utama. Waktu itu mintanya kan owner itu full sampai ke depannya. Nah, dikhawatirkan akan gelap nantinya kan di bawah. Oke. Jadi tetap saya maksain ada space lah antara batas depan sama ke belakang itu. Di saya 1,5 meter kalau salah ini. Oh, oke. Jadi agar sininya tetap terang ya Mas Tetap ya? terang. Nggak gelap ya. Ya. Dan boleh kita muter ke sini, ini yang menarik nih. Ini meteran PLN-nya diumpetin di sini Mas. Ya, betul. Kenapa Mas diumpetin Mas? Nah, biar rapi aja Mas, kita nggak kelihatan. Terus biasanya kan kalau meteran listrik kan agak atas tuh. Iya. Nah, ini taruh di bawah biar gampang gitu. Nah ini kalau ada petugas PLN-nya ke sini bingung dia, mana meteran? Oh ternyata di sini. Iya, biar rapi. Oke biar rapi, tapi bagus sih, menarik. Nah aku pas melihat sini, ini ada kaca ya Mas ya? Ini kacanya emang tembus ke dalam ya Mas ya? Ya, tembus ke dalam sebenarnya, ini kelihatan kalau nanti dari dalam keluar tuh kelihatan sebenarnya. Oh cuma dikasih kaca film ya? Iya, kaca film. Nah boleh kita lanjut nih Boleh, Mas? Mas? Nah ternyata di bawah planter box ini ada storage ya Mas? Iya, ini fungsinya buat gudang kayak bekas cat atau enggak sendal sebenarnya. Sebenarnya desain awal tuh ini buat rak-rak sepatu di sini juga. Kayak gitu. Oh cuma aman ya Mas, ditaruh di sini nggak kehujanan ya? Aman. Karena sebenarnya di dalam tuh si lantainya lebih tinggi. Oke Mas, kita boleh lanjut Mas? Boleh? Oke, kita copot dulu. Nah, sebenarnya ini area ini Mas nih, sebenarnya jarang orang yang mau menerima mungkin ya. Ini kan ketutup atap nih. Ini ketutup atap. Nah, sementara di sini tuh agak tempias nih kalau hujan. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau pas ada gerimis bisa lari-lari kecil, kalau pas hujan gede harus pakai payung. Nah, Oke. Tapi asik sih kalau nggak ada ini, kan kayak nggak ada transisinya ke apa kayak tanaman-tanamannya ini ya, area hijau-hijaunya ya. Nah Mas, aku mau tanya dulu sebelum kita ke sini. Ini kan pintu masuk juga menarik nih teman-teman berada di sini. Nah di sini tuh ada kaca dan pakainya kaca nako ya Mas ya? ya. Nah, sebenarnya sebelumnya di desain awal tuh ini kaca jendela swing biasa. Cuman ini permintaan dari owner pengennya diganti pakai kaca nako. Oke. Katanya gitu biar lebih safety lah katanya. Oh iya. Siap. Oke. Nah ini aksesnya cukup unik karena kita harus satu. Iya. Harus masuk dulu. Harus masuk dulu ke Kalatea ini nih. Tapi kalau kita melihat dari sisi safety-nya, ini lebih safety ya Mas ya, karena kan akses ke sini tidak terlalu terlihat jadinya. Iya. Oke. Nah, menarik teman-teman. Ternyata pintunya berada di samping, tidak langsung menghadap depan. Dan kalau aku lihat di atasnya sini juga ada ini ya Mas. Plat grating namanya. Plat grating lagi, sama paling atasnya ternyata ada skylight-nya. Betul, iya. Jadi si cahaya dan udara nggak keblok gitu, langsung tetap masuk. Oke, tapi kita tidak kehujanan. Betul. Oke. Nah Mas, ini aku mau nanya banyak deh pokoknya. Ternyata ini kan ada remnya lagi ya Mas, dan naik juga ya. Sebelumnya kan ini ada rumah satu lantai, dihancurin biar nggak buangan terlalu banyak. Ini sebagai urugan gitu. Oh, ini jadi urugan. Kurang lebih ini naiknya 50 cm. Oke, makanya sini ada remnya lagi yang naik. Ya betul. Ini pintunya dari kisi-kisi kayu uli juga, biar si angin tetap masuk ke dalam. Oke, menarik. Jadi tidak tertutup full gitu ya Mas? Iya, pintunya ya. Tapi ini kuat sih, maksudnya kayu ulin dan ada besiannya juga. Pas masuk layoutnya cukup unik ini Mas. Ini gimana kita masuk tuh arahnya kemana Mas? Ke sana dulu atau ke sana dulu? Sebenarnya ini kalau misalkan ada tamu, teman atau siapapun, bisa langsung ke belakang, ada kumpul di belakang gitu. Kalau misalkan ya keluarga bisa langsung masuk ke dalam gitu. Oke, mungkin kita kesini dulu kali ya. Ya boleh. Oke, berarti ini kita udah berada di lantai satu Ya, ya, lantai Mas satu. ya. Cuman ini aku ngeliat emang full kaca berarti ya, Full, ya. sliding door. Mm. Dan cukup besar-besar ya potongannya. Ya Mas, betul, ini lebarnya tuh dari ujung sana ke sampai sini tuh 6 meter dibagi 4.
daun pintu. Dibagi 4 daun pintu. Dan pas waktu masuk ke dalam sini, rasanya tuh udah di dalam tapi masih di Masih di luar luar rasanya, gitu. iya. Karena layoutnya enak juga nih. Ini livingnya menghadap ke taman. Taman Ya, Mas Arif, belakang, ya. Gimana gitu. nih cerita layouting untuk lantai satunya karena cukup menarik nih. Sebenarnya ini mempelajari dari rumah lama ya. Rumah lama kan karena gelap itu total, nggak ada cahaya sama sekali. Jadi di rumah baru yang ini tuh saya bikin kesan transparan gitu. Oke. Jadi untuk ruang keluarga dan ruang makan saya buat secukupnya aja. Ini ukurannya 6 meter kali 3,7 meter. Cuman kalau misalkan butuh ruang tambahan bisa di teras sama teras belakang gitu. Oke, jadi itu emang di luar, ya kalau misalnya kita lagi santai kayak gini, kayak sehari-harinya bisa dibuka aja Iya, juga bisa dibuka ya, Mas, aja. ya? Iya, betul. Jadi indoor-outdoornya menyatu gitu Ya, ya areanya. Oke, dan kalau misalnya kita masuk, sebenarnya itu dapurnya ada di depan, depan, Mas Arif ya. ya. Cuman pas kita masuk tuh nggak langsung ngarah ke dapur. Iya. Menarik nih, Mas. Ayo coba kita cerita dikit nih. Nah sebenarnya saya kan pengennya mengoptimalkan area kumpul tuh di belakang. Jadi saya pindahkan tuh area servis di depan rumah Oke. gitu. Dan sebenarnya ini gangannya ini nggak terlalu Iya, besar nggak terlalu juga besar. Ini kurang lebih juga 1,2an lah. 1,2an ya, tapi cukup ya Cukup, beraktivitas pas. di dapur. Dan kita untuk berlalu lalang 2 orang Masih ini masih cukup, bisa ya, ya, masih masih aman bisa. ya. Dan ternyata ini tadi kan kaca nakalnya ini dalamnya dapur ya. Mas? Iya, ini buat ventilasi aja biar crossing gitu kan. Wear crossing, oke. Dan ini kalau misalnya kita lihat dari dalam, yang Iya. tadi dimension itu ternyata Masih kelihatan ya Mas kelihatan, ya. iya. Ternyata buat ngintip Buat ngintip. tang paket ya. Iya. Tapi aman kalau Iya. dari dalam sini nggak bisa kelihatan dari Iya, luar betul, ya. betul. Oke. Dan di depan ini juga full kaca juga ya Mas Iya, ya. biar pas lagi masak ngeliat yang hijau-hijau gitu. Bener sih, karena kalau misalnya aku ngebayangin kalau ini dinding kayaknya rasanya Ya, sempit sumpek, banget iya, di sini iya. ya. Ternyata di sini juga, tapi kenapa ini nggak ada yang bisa dibuka ya Mas? Jendelanya. Nah sebenarnya di desain awal tuh ini tuh ada apa namanya jendela gesernya. Cuman takutnya pas lagi masak angin kencang kan, jadi malah bahaya. Oke, berarti udah diperhitungkan arah angin itunya juga ya Mas ya. Dan ini full sampai atas Iya, full sampai atas. semuanya. Untuk tone warnanya ya udah sampai dalam ada warna coklat HPL-nya lagi, ya Mas ya, warna-warna netral ya. Iya, warna-warna netral. Lantainya juga dia pakai HT6060 yang Betul, kayak iya. motif semen Motif gitu ya semen. Mas ya. Oke, nah di sini ada sesuatu sepertinya nih Mas. Iya. Biasanya area bawah tangga kan dipakai buat gudang gitu Iya, ya. sebenarnya ini juga toilet tamu, yang sebelah sana gudang. Oh oke. Untuk gudang. Ini pintu. Ini pintu nih kalau didorong. Didorong, seamless ya Mas berarti. Iya. Oh ukurannya berapa nih Mas Arif? Ini 1,1 kali 2 meter kalau nggak salah. Jadi harus masuk dulu, pintunya dibawa keluar dulu. Nah, boleh diceritakan Mas mungkin seperti apa nih, harusnya ada handle-nya kah? Sebenarnya nih harusnya ada handle-nya dari besi siku gitu. Jadi bisa tarik dorong lah gitu. Tapi belum Cuman dipasang. terpasang ya. Oh oke, jadi untuk sementara harus agak repot dulu Iya, ya. agak repot. Benar-benar. Ini juga yang gudang, kalau gudang ada, nah ini gudang. Oh cukup besar loh. Lumayan. Area bawah Agak tangganya. berantakan tapi iya, ya. Iya, namanya juga gudang ya. Cuman ini ya, jadi bisa ada penyimpanan lagi di bawah tangga ini. Iya. Tapi aku sukanya karena dia kan menyatu semua ya. Jadi kelihatannya rapi banget ya Mas ya. Iya. Nggak kelihatan ada pintu lagi, ada Iya. pintu lagi gitu. Nah kalau untuk tinggi ceilingnya nih berapa Mas? Kayaknya Ini nggak terlalu tinggi cuma banget ya. 2,6 meter. Biar masalah budget juga ya awalnya. Jadi rumahnya agak pendekin gitu. Oke, tapi untuk aliran udaranya masih oke Masih banget cukup ya. karena bukanya cukup besar-besar. Bukaannya besar. Kita boleh ke situ dulu Mas? Boleh. Berarti ini tuh nembus dari yang tadi itu ya? Iya, bisa langsung Set, sebenarnya. bisa langsung ke sini. Nah, kalau ini peruntukannya lebih ke apa nih? Sebenarnya ini area duduk-duduk aja. Biasanya si owner di sini pernah sholat juga, pernah pijit di sini juga, pernah tiduran di sini juga. Oke, jadi emang multifungsi Banyak juga multifungsi buat olahraga juga nih toiletnya. Dan atasnya ini langsung terbuka ya, Mas ya? Ya, langsung terbuka. Ini voidnya tuh 1,5 meter. Oke, jadi sebenarnya di sini juga kan bisa buat Bisa duduk-duduk ya? ya, kumpul-kumpul. Bersantai di sini. Dan lagi-lagi kalatea lagi. Kalatea. Nah, ini nanti tambah raksasa nih, Mas. Iya, Cepat betul. raksasanya dia kayaknya. Sebenarnya kalau ini juga ini buat nutupin si pompa air. Di sini ada pompa air. Di sini ya, di bawah Iya, ini di ya? bawah ini ya, persis di sini pompa air. Oke. Dan ini sama pakai kayu ulin juga ya? Kayu ulin juga. Sama kayak tadi di depan Iya, ya? dari depan sampai ke belakang full kayu ulin. Full. Dan ini kalau misalnya kita lihat dari sana, tuh. Jadi kita bisa langsung ke sini arahnya.
enak ya, rumah lebar 6 tapi masih disisain bukaan kayak gini ya. Iya, dimaksimalkan untuk bukaannya. Jadi ini kan di Bekasi, tapi aku nggak ngerasa kayak Panas ya? gerah gitu. Nah sebenarnya ini juga rumahnya. kekhawatiran owner dari awal. Iya. Ini kan banyak bukaan nih. Terus ini di Bekasi katanya panas banget. Iya. Katanya ini gimana nanti kalau banyak bukaan panas apa enggak gitu. Terus saya infokan bahwa kalau misalkan angin sirkulasi ini bagus, nggak bakal panas gitu kan. Udara panas kedorong kan jadinya gitu. Oke, dan di balik sini masih ada space lagi untuk apa nih kita intip habis ini. Ayo Mas. Cuci jemur ya Mas Arif di sini. Ukurannya berapa ini Mas? Ini ukurannya 1,1 kali 3 meter. Wah, keren banget nih. Jadi diumpetin di sini. Mm-mm. Dan ininya dibikin emang buat ventilasinya ya Mas ya. Iya dari roster. Dan di atasnya itu kan pakai apa tempered ya. Jadinya cepat kering ya. Cepat kering. Dan kebetulan udaranya agak hangat sini ya jadinya. Cepet kering juga ya kalau ngejemur. Iya. Dan ini tuh untuk area tangganya bener-bener terang banget sih. Tapi kalau makin siang apakah di sini makin panas nggak Mas? Sebenarnya panas itu di antara jam 12 sampai jam 1 aja sih. Oke. Jadi Habis itu selebihnya aman ya? Aman, langsung ketutup lagi. Nah ini sebelum kita naik terus, ini enak juga Mas. Iya. Pegangannya pas banget di tangan. Iya. Jadi agak diumpetin gitu ya? Iya, karena kan kalau misalkan si handle-nya keluar, itu akan Makan ya? makan space-nya. Jadi si dindingnya dicoak, baru si kayunya ini dimasukin. Jadi nggak ngabisin si space tangga ini. Jadi secara desainnya juga lebih estetik, minimalis Iya. gitu ya. Terus Iya. kita pegangannya enak nih, pas. Pas. Jadi anak kecil pun nggak terlalu ketinggian kalau pas naik. Wih, ini terang banget sih sepanjang ini ya, skylight-nya emang ya. Kita udah sampai di lantai 2 ya, Mas. iya. Ternyata dari situ juga cahayanya Mas. Ada bukaan iya. lagi ya. Hmm. Wah, full. Bahkan menerangi sampai area di lantai 2 ini. Lantai 2 ya di tengah. Nah, di sini ada apa aja ini, Mas? Nah ini Ini pas dulu lantai kali 2, ya? Ya ini area buat sholat sebenarnya ini. Oh, Musola, musola. Berarti iya. kiblatnya ke sana. Ya betul. Menghadap kaca. Dan di depannya Dan ini. ujungnya ada voidnya juga nih, void teras. Oh, ini yang tadi kita lihat dari bawah ya, berarti. Oh, tapi atasnya nggak terbuka ya, Mas? Nggak terbuka, Kalau ini tetap ada kacanya. tetap ada kacanya. Karena air masuk ya, Mas? Masuk ya. Wah, emang udaranya pas aku udah di sini aja nih ngalir sih, Ngalir, kerasa lumayan kencang sih. ya? Dari bawah kayaknya sampai ke atas juga nih. Rumah segini ini ada musolanya keren sih, Mas. Kemana dulu nih, Mas? Di sini dulu kali ya. Boleh. Nah ini Kamar tidur. kamar pasti. tidur utama. Oh. Jadi dia kebagi dua ya, yang sini buat area tidur, terus di situ untuk Untuk area ruang pakaian. oh, tapi kamar mandinya nggak di dalam. Kamar mandi ini nggak di- sebenarnya yang tadi musola itu sebenarnya toilet kamar utama, pintunya dari sini. Oh. Cuman si owner minta cukup satu aja katanya di luar sharing jadinya. Oke, tapi jadi bisa jadi ada musola. Jadi musola, iya. Nah, di sini juga ternyata cukup lega loh Cukup lega, pembagiannya. iya. Untuk walk-in closetnya tetap ada jendelanya Terpas besar. jendela. Ya. Yang tadi kan ngelihat atap yang buat ngintip itu yang Heeh. dorong kerobek. Ternyata ini teman-teman di balik atap yang tadi itu ya Mas ya. Ternyata adalah kamar tidur utama. Jadi atap yang didorong terkesan dirobek ini tuh, jadi kalau mandang keluar tuh jadi luas gitu. Kalau misalkan tadi kotak lurus, pandangan kita agak ketutup jadinya. Oh, jadi ada alasannya juga Alasannya, ya. iya. Oke, kita lanjut lagi ke ruang satunya tuh. Lantainya Ini pakai beda ya. lantai SPC. Kalau ini SPC ya, beda sama yang di bawah tadi ya Mas ya. Betul. Dipakein warna-warna yang coklat muda. Jadi bisa lebih homey sih di kamar. Pintunya juga lumayan tinggi ya Mas ini. Kan ukuran si plywood dan HPL kan 2,4 panjangnya. Jadi biar nggak ada potongan, Ngikutin tingginya ya. ngikutin ya. Oke. Dan ini pintu toilet. Wih, kalau ini kamar mandinya apa temanya lebih ke abu-abu ya Mas? Abu-abu. Abu-abu semua dan ini di satu garis semua nih mulai dari wastafel, toilet sama ini. Showernya. Showernya. Dan dapat jendela juga nih. Dapat jendela juga dan dipisah pakai tempered glass ya Mas di sini untuk area kering dan basahnya. Oke. Simple tapi aku suka sih. Maksudnya ya udah sebagaimana fungsinya juga ya Mas di sini. Perpaduan warnanya masih sih abu-abu, coklat, warna Iya, rata-rata natural. monokrom semua jadinya. Kalau ini aku tebak berarti kamar tidur anak nih. Ya, betul. Ini Wih, luas juga Mas kamar tidur anaknya. sebenarnya ini difungsikan untuk 2 anak. Mm-mm. Nah, jadi tidur bersama di sini. Harusnya sih memang Terbagi ya? terbagi 2, jadi di sini 1, di sini 1 harusnya. Oh. Cuman ya kebetulan pakai dari rumah lama bisa dipakai.
jadinya di sini. Akhirnya kayak gini ya, tapi emang jadi space untuk bermainnya, belajarnya di sini luas. Iya, jadinya jadi luas Di jadinya. sininya juga luas, depan Iya. ada TV, ada lemari pakaian untuk naruh buku-buku, masih luas banget sih di sini. Dan pokoknya semua ruangnya tuh terang ya. Terang, jadi Jendelanya juga gede banget. bisa ngeliat ke bawah nih, yang tadi tempat duduk ada di bawah Oh sana. iya, yang tadi itu. Malah si anaknya seneng banget katanya bisa tidur di sini biar bisa ngeliat ke langit katanya Oh gitu. gitu? Iya, bisa ngeliat ke langit katanya. Oh iya bener, kalau di pojokan sini. Ini karena lagi siang ya guys, Lagi jadi siang, agak panas. panas. Tapi bener nih, bisa ngeliat ke langit. Oke, habis ini kita ngobrolin budgetnya. Boleh, Aman? boleh. Ayo mas, kita ke bawah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah duduk bersama ownernya juga. Di sini ada Mbak Gita. Halo Mbak. Halo. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, karena udah ada ownernya, kita mau tanya-tanyain juga testimoninya rumahnya setelah udah jadi nih di depan arsiteknya. Boleh tahu nggak Mbak gimana Mbak komentarnya nih? Berarti udah ditinggalin berapa lama Mbak? Kita mulai pindah November 2024 kemarin ya kan. Berarti ini udah hampir 6 bulan ya. 6 6 apa bulan. 7 bulan gitu ya. 6-7 bulan. Komentarnya sih alhamdulillah udah sangat udah mencapai rumah impian kami sih. Wih. Saya sama suami gitu kan. Karena kan dari kebutuhan aja yang kita pengenin tuh rumah banyak bukaannya, pencahayaannya dapet. Terus juga kalau kebutuhan ruang juga udah terpenuhi semua ya kan, compact living, udah gitu juga kamar anak cukup luas ya di atas tadi gitu Ya, kan iya, ya. iya. Setuju. Karena anak kami kan dua-duanya perempuan gitu, jadi kan kami pengen mereka bonding sampai besar lah gitu. Jadi nggak kalau ada yang sedih saling tahu gitu. Makanya saya pengen kamar anak tuh satu aja tapi luas gitu. Oke. Terus juga untuk pembangunan sendiri sih kemarin cukup pas sih, nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat, 10 bulan gitu kan ya. Alhamdulillah nggak molor, sesuai timeline dari kontraktornya juga. Dan untuk desain juga Mas Arif udah alhamdulillah sangat mengakomodir keinginan saya sama suami tuh ya. Pengen yang begini, pengen yang begitu, pengen atapnya harus bitumen gitu kan. Atap tuh emang dispesifikin tuh ya Mbak Iya, ya? kudu harus Oke. ada itunya gitu kan. Pas ditinggalin juga tuh homey banget sih. Kita kan ini kan rumah, berarti ini kalau direnov rumah ketiga ya. Kita sempat pindah kan, sebelumnya rumah pertama kita nggak di sini gitu. Terus pindah ke sini di rumah standar, terus direnovasi. Berarti ini rumah ketiga gitu. Dan alhamdulillah homey banget sih. Bener-bener feels home banget gitu. Bener-bener Dapet sesuai yang sesuai diidamkan gitu yang ya, Mbak, ya? diidamkan gitu kan. Insign sebenarnya recommended. Wes, tuh udah direkomendasi nih, ada jempolnya tuh dari Mbak Gita. Nah, boleh tahu nggak ini untuk budgetnya nih, Mbak Gita, Mas Arif? Untuk budgetnya range ya, range itu dari 700 sampai 800 gitu. Karena kita ada beberapa material yang beli sendiri, nggak include sama kontraktor gitu kan. Sudah total sama kabinet ini. Oh, udah sama kabinet. Sama Iya. kitchen set. Kitchen set. Oh, oke, udah lumayan ya berarti ya. Jadi ada beberapa part interiornya yang udah include di situ Iya, juga. Dan betul. dikerjain sama Insign juga. Kalau sama kontraktor Oh, juga sama include, kontraktor. karena dia ada sub divisi apa namanya interiornya sih. Nah, kalau dari Insign gimana, Mas? Sudah puaskah dengan hasil karya yang di sini, Mas? Cukup lumayan puas banget ya, karena setelah jadi bisa lihat tadi sendiri kan angin juga kencang. Jadi sirkulasi udara cahaya ruang di sini tuh cukup optimal gitu. Saya juga kesini tuh kalau lihat Mbak Gita bikin story pas malam-malam nonton TV di sini, terus dengan cahaya udara lampu di sana tuh keren lah menurut saya gitu. Woi. Oh iya, kalau teman-teman ada yang pengen tanya-tanya didesainin rumahnya dari Insign, kemana tuh Mas berarti? Bisa ke kontak ke IG namanya Insan Studios, digabung semua. Oke. Oke, kalau dari Mbak Gita mungkin ada teman-teman yang pengen nanya-nanya tentang rumahnya lebih spesifik, mungkin ada ke Instagram. Boleh DM atau follow juga Instagramnya di AG House Queen Little Palace. Oke, nanti ada di bawah semua sini ya. Dan teman-teman jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Miftah Janah dan Instagram Inspirahomes, terus ada TikTok Wicak Miftah juga. Terus ada TikTok Inspirahomes juga. Panjang nih. Udahlah, pokoknya ada di deskripsi lah. Dadah, thank you udah nonton ya. Dadah. Pas masuk layoutnya cukup unik ini Mas. Ini gimana kita masuk tuh arahnya kemana Mas? Ke sana dulu atau ke sana dulu? Gimana ngomongnya? Lumayan tinggi ya mas ini. Ini tingginya cuma 2,4, jadi
Nggak apa-apa, santai.